Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Apa kabar semuanya? Bersyukur bisa berjumpa kembali, khususnya dalam renungan Sabda Hidup pada hari pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan Sabda Hidup hari ini diambil dari Injil Markus bab 1 ayat 7 sampai 11. Tatkala banyak orang minta dibaptis, Yohanes memberitakan kepada mereka, "Sesudah aku akan datang Dia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat keluar dari air, Yesus melihat langit terkoyak, dan Roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku, yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Para sahabat yang terkasih, pesta pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus itu mengingatkan saya dan para sahabat tentang pembaptisan kita masing-masing. Ayo, masih ingat kapan kita dibaptis? Saya mau sharingkan satu pengalaman beberapa tahun yang lalu. Ketika berziarah ke Israel, dan begitu kami tiba di sungai Yordan, ada sesuatu yang beda saya rasakan. Dan saya melihat, wah, begitu banyak orang dibaptis di sana. Dan setelah mereka dibaptis, sukacitanya itu luar biasa sekali. Bahkan ada yang sampai nangis. Ada yang menari-menari di dalam Tuhan. Dan saya rasakan, inilah kehidupan baru yang mereka rasakan. Dan bagaimana kemudian kehidupan baru ini saya rasakan dan saya bagi-bagikan untuk yang lain. Mari kita melihat, kok kenapa ya Yesus yang adalah Tuhan itu dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis. Inilah yang saya mau katakan peristiwa inkarnasi itu. Allah yang menjadi manusia, Raja yang turun menjadi seorang hamba. Dan dalam kisah Injil hari ini, Yesus datang dari Nazaret, dan ketika dibaptis di sana, itu langit terkoyak. Nah, ini mau menunjukkan bagaimana kerajaan Allah ini sementara datang ke dalam dunia. Dan Roh Tuhan itu ada dalam bentuk burung merpati. Dan kemudian dari atas ada suara yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara ini itu sebetulnya kombinasi dari perjanjian lama, dari Mazmur 27, "Anakku engkau," dan Mazmur 42 ayat 1, "Kepadanyalah aku berkenan." Nah, kemudian bagaimana kita renungkan? Hamba yang begitu hatinya itu sungguh-sungguh melayani, menderita, tetapi kemudian dia disalibkan. Inilah jalan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi dia tetaplah Raja alam semesta, Raja untuk saya dan para sahabat. Mari kita renungkan pada bagian terakhir ini tentang pembaptisan Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah awal, kemudian bagaimana dia pergi ke banyak tempat untuk memberitakan, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi sebetulnya ngomong tentang pembaptisan ini itu ngomong tentang hidup lama dan hidup baru. Karena itu saya masih ingat dulu ya waktu masih di Indonesia atau bahkan sampai saat-saat ini seperti kebiasaan kita dalam gereja, itu sebelum dibaptis itu tinggalnya di luar pintu gereja dulu. Dan kemudian pada saat mulai ya masuk dalam liturgi pembaptisan, itu pintu itu dibuka, lalu kemudian kita masuk ke dalam. Ini mau menunjukkan bahwa hidup lama dengan hidup baru. Ketika kita masuk dalam gereja dan mengalami Tuhan dalam persekutuan dengan yang lain, di sanalah kita mengalami hidup
baru. Dan hidup baru ini, ya dosa lama itu dihapus. Dan kemudian kita mempunyai Allah yang sungguh-sungguh memberi diri, menghapus semua dosa-dosa kita. Tetapi para sahabatku yang terkasih, pertanyaan selanjutnya yang perlu kita renungkan, apakah setelah dibaptis itu, kita serta-merta langsung masuk ke dalam surga? Tentu ini adalah perjalanan yang Tuhan sendiri sudah siapkan untuk kita. Nah, kemudian bagaimana pembaptisan? Air pembaptisan ini itu tidak kering begitu saja, tetapi menjadi air yang hidup. Pembaptisan menjadi hidup ketika saya merasakan bahwa Tuhan ada di dalam diri saya. Banyak hal terjadi dalam hidup ini, bahwa segala kegagalan atau kecemasan itu banyak terjadi dalam diri manusia karena berjalan sendiri, tidak ada Tuhan di dalamnya. Pembaptisan mengingatkan bahwa kita masuk dalam persekutuan, berjalan bersama dengan Tuhan. Dan kemudian bagaimana kita yang lama ini menjadi baru di sana. Itu mau menunjukkan para sahabatku yang terkasih, pembaharuan ini mestinya terus-menerus. Ya, kita manusia berdosa, jatuh dalam dosa yang sama, kemudian masuk lagi yang sama, dan begitu banyak. Tetapi rahmat Tuhan itu sendiri diberikan secara cuma-cuma untuk kita. Karena itu, untuk mengalami hidup baru atau pembaharuan yang terus-menerus, maka kemudian hiduplah di dalam Tuhan sendiri. Karena kita percaya pembaptisan adalah anugerah yang menyatukan kita menjadi anak-anak Tuhan. Dan sekaligus kita dipanggil untuk menjadi pewarta saksi dari Tuhan kita, Yesus Kristus sendiri. Karena itu inilah pembaptisan. Ingatlah, pembaptisan itu adalah dari manusia yang berdosa kepada sebuah kehidupan baru di dalam Kristus. Mau hidup baru di dalam Kristus, maka kemudian ingatlah untuk membaharui janji pembaptisan kita hari ini, esok, dan sepanjang segala masa. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.